Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Chapter 2791. Di bawah langit, cahaya bulan seperti riak-riak, menutupi dunia yang suram dengan lapisan napas suci dan halus. Bulan yang terang menggantung tinggi, dan sosok ramping itu berdiri di depan bulan yang terang, secantik mimpi. Dia mengenakan gaun panjang berwarna hijau air, ditutupi dengan gaun panjang putih polos, dan rambutnya yang hitam legam diikat ke atas dalam bentuk sanggul longgar dan dijepit dengan jepit rambut emas. Cahaya bulan yang samar mengalir, membuatnya halus. Dia tampak seperti seorang gadis muda, anggun dan menawan, dengan kulit seperti salju, dan belati dengan sarung tergantung di pinggangnya. Sebelumnya, dialah yang mengorbankan bulan yang terang dan jernih dan membelah reruntuhan bintang yang menjulang tinggi, seperti memotong tahu. Sikap yang terpisah itu membuat Yun Xiaojun, Liu Tianchen dan tokoh-tokoh tak tertandingi lainnya merasa patah hati, dan mata mereka dipenuhi dengan warna-warna aneh. Mereka mengenali sekilas bahwa wanita cantik dengan bulan es yang terang di belakangnya adalah eksistensi yang menantang surga dari pengadilan Tao nantian. Nama Tao Lianyu, ke-11 dalam daftar Xiao Yaojing. Di 5 benua teratas, semuanya sangat terkenal dan anggun. Konon, saat dia membuktikan keabadian, dia pergi ke dunia rahasia yang disebut Gua Naga Tianyu, bersama leluhur pengadilan Tao nantian. Pada hari itu, ada istana bulan abadi yang tergantung tinggi di Gua Naga Bulan, dan lingkaran, bulan terang, yang dibentuk oleh esensi Taiyin bawaan lahir di istana bulan. Di zaman kuno dan modern, saya tidak tahu berapa banyak orang yang ingin memetik lingkaran bulan terang itu, tetapi mereka bahkan tidak bisa memasuki istana bulan abadi itu. Belum lagi, memilih bulan. Namun, saat Lianyu pergi ke sana, hal yang luar biasa terjadi, pintu istana bulan abadi yang tertutup dibuka untuk Lianyu. Bulan terang itu kemudian menyapu, berubah menjadi belati seperti batu giok, dan jatuh ke telapak tangan Lianyu. Pada saat itulah bulan terang istana Lianyu membuktikan keabadian dalam satu gerakan. Saat itu, dao surga bergema, dan langit serta bumi ditutupi oleh cahaya bulan terang yang sebening es. Di 33 benua di wilayah langit abadi, cahaya bulan malam itu luar biasa terang dan jernih. Menyempurnakan bulan, menyempurnakan istana bulan dan bulan yang terang. Seluruh dunia menghadiahkan satu putaran bulan. Sejak saat itu, nama Lianyu di pengadilan Tao nantian telah bergema sepenuhnya di seluruh 9 surga dan 10 tempat, menjadi salah satu peri tak tertandingi yang paling mempesona di jalan abadi. Bahkan paviliun Jingtian penuh dengan pujian, dan memuji Lianyu sebagai bulan yang terang bersinar di langit selatan. Implikasinya adalah dengan munculnya Lianyu, istana Tao nantian tampak seperti memiliki bulan sabit di langit, yang cukup untuk bersinar di istana. Di mata para petapa di bawah jalan abadi, ada gelar umum untuk Lianyu. Master Istana Guanghan. Siapa yang tidak mengenal peri yang tak tertandingi seperti itu? Tentu saja, menyebut peri tidak mengacu pada kultivasi, tetapi semacam pujian karena menjadi transenden dan halus. Jauh sebelum memasuki area terlarang Jiuyao, kemunculan Lianyu menimbulkan sensasi dan menarik perhatian penonton. Saat itu, pertama kalinya Su Yi bertemu dengan Master Istana Guanghan, yang terkenal di 5 benua ini, dan dia tahu tentangnya tanpa bertanya. Itu karena temperamen wanita ini terlalu istimewa, belati yang tergantung di pinggangnya adalah pedang giok yang diubah dari roh bulan yang cerah, yang disebut Xuanzu, itu adalah prajurit Tao kelahiran yang memurnikan bulan. Pada saat ini, di bawah langit yang jauh, dengan ujung jari Lianyu, api merah menyala yang diselamatkan, jatuh di depannya, memperlihatkan warna aslinya. Itu adalah urat spiritual yang hebat. Tampaknya hanya gumpalan, tetapi sebenarnya itu adalah asal mula Dao Lingmai. Harta karun seperti itu sangat berharga sehingga sama sekali tidak ternilai. Taruh di mana saja, cukup untuk langsung mengubah bukit biasa menjadi gunung yang terkenal. Jika disempurnakan oleh karakter alam abadi, itu dapat menyempurnakan dan meningkatkan akar Dao abadinya sendiri. Dao Lingmai dibagi menjadi 3, 6, dan 9 tingkatan. Semakin tinggi kualitasnya, semakin berharga dan langka. Di dunia, di mana Taoisme abadi bercokol, sebagian besar gunung terkenal dan tempat-tempat yang diberkati memiliki urat spiritual kelas 1. Jika tidak, itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ortodoksi abadi suatu kelompok. Sejauh yang diketahui Su Yi, tahta abadi yang dimiliki oleh 9 kaisar surgawi, meskipun mereka lahir di tanah terberkati yang kacau, secara bawaan, sebenarnya dapat disebut sebagai semacam Dao Lingmai. Namun, kursi kaisar abadi adalah leluhur Dao Lingmai, asal mula Dao Lingmai, dan manifestasi dari aturan Dao surga. Misalnya,
Tahta abadi Kaisar Wentian disebut Huangting, yang berevolusi menjadi tanah Huangting yang diberkati dan menjadi istana leluhur Istana Kaisar Wuliang, tempat para pengikut Istana Kaisar Wuliang berlatih. Namun, asal-usul tahta Huangting telah menyatu dengan jalan Wentiandi. Oleh karena itu, dimanapun dia berada, dia dapat membandingkan dirinya dengan langit dan mengendalikan aturan, itulah sebabnya dia memenuhi syarat untuk disebut Kaisar Surga. Pada saat ini, Dao Lingmai yang diperoleh dengan memurnikan bulan jelas memiliki kualitas yang sangat baik, seterang lava cair, dan seterang api merah. Dilihat dari kejauhan, Lianyu tampak memegang matahari merah menyala di tangannya. Berkat seperti ini, bahkan jika Tianjun melihatnya, saya khawatir dia akan cemburu dan meneteskan air liur, dan dia akan tergila-gila padanya. Lianyu menyingkirkan urat roh jalan yang melingkar seperti naga api, dan sosok itu menghilang begitu saja. Saat berikutnya, dia diam-diam muncul di depan Tuan Yun Xiao dan yang lainnya. Tuan Yun Xiao, keturunan Sekte Pedang Nanming, telah bertemu dengan Nona Lianyu. Tuan Yun Xiao memberi hormat. Untuk pertama kalinya, Xiao Qi, Liu Tianchen, dan Wen Xiuran agak berhati-hati. Meskipun mereka semua adalah karakter Xiao Yaojing teratas Wenzu, dibandingkan dengan Lianyu, peri tak tertandingi yang terkenal di seluruh 5 benua, kekuatan mereka masih jauh tertinggal. Dalam hal identitas, kesenjangannya bahkan lebih buruk. Di luar daerah terlarang Jiuyao sebelumnya, itu adalah guru utama Sekte Pedang Nanming tempat Jun Yun Xiao berada. Ketika menghadapi Lianyu, seorang junior di alam Xiaoyao, dia juga sopan dan santun. Seperti saat ini, para penjaga Tuan Yun Xiao, Xiao Qi dan yang lainnya semuanya adalah tokoh Tianjun, tetapi ketika menghadapi Lianyu, mereka juga mengambil inisiatif untuk memberi hormat. Semua ini juga memicu identitas Lianyu menjadi semakin terpisah. Di antara mereka yang hadir, hanya Su Yi dan Fu Lingyun yang tidak bergerak. Moran He akan melihat upacara tersebut, tetapi ketika dia melihat pemandangan ini, dia juga berdiri di sana tanpa bergerak. Lianyu tidak peduli dengan ini. Dia hanya mengangguk sedikit, memberi isyarat kepada Tuan Yun Xiao dan yang lainnya, lalu menatap Su Yi. "Siapa namamu?" Lian Yue berbicara, suaranya menyenangkan. Semua orang tidak bisa tidak terkejut, nyonya istana Guanghan ini datang untuk Li Muchen. Li Muchen, Su Yi membawa kendi, apa yang bisa aku ajarkan padamu? Harus kukatakan bahwa melihat peri ini dari dekat sungguh menyenangkan mata, tetapi terlalu dingin, dan rasanya tidak dapat dijangkau dari dekat. Tentu saja, sebagai perbandingan, Su Yi paling menyukai Sining. Sebening dan seindah salju, halus dan indah, cocok untuk kemarahan dan kegembiraan, seperti pemandangan terindah di hatiku, tidak pernah bosan melihatnya. Yang mulia memiliki harta karun, itulah yang aku butuhkan. Jika memungkinkan, aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Mata Lian Yue jernih. Su Yi terkejut sesaat, lalu tersadar, tersenyum dan menggelengkan kepalanya, barang ini tidak untuk dijual. Lian Yue sedikit mengernyit, dan berkata dengan serius, barang ini ada di tangan yang mulia. Ini seperti cangkang rumput kosong, jika rekan Taois setuju untuk bertransaksi, tidak peduli permintaan apa yang saya buat, selama saya bisa melakukannya, saya pasti tidak akan mengecewakan rekan Taois. Su Yi tetap menolak. Di mata orang luar, status Lianyu adalah bangsawan, statusnya tidak memihak, dan latar belakangnya begitu hebat hingga mencapai langit. Jika orang lain yang hadir, mereka harus mempertimbangkan permintaan Lianyu dengan saksama. Namun, di mata Su Yi, bagaimana mungkin dia peduli dengan hal-hal ini? Jika Anda perhatikan dengan saksama, kepala istana Guanghan di depan Anda dapat dianggap sebagai musuh. Bagaimanapun, pihak lain berasal dari pengadilan Tao Nantian, dan dia adalah murid dan cucu kaisar yang membenci surga selamanya. Ditolak 2 kali berturut-turut membuat Lian Yuexiu semakin mengerutkan kening. Suasana di arena juga menjadi jauh lebih menindas dan membosankan. Tuan Yun Xiao, Xiao Qi dan yang lainnya sangat terkejut, mereka tidak pernah menyangka bahwa Li Muchen akan begitu keras kepala di hadapan Lianyu, tanpa memberinya muka sedikit pun. Hanya Liu Tianchen yang tidak terkejut. Bagaimana mungkin orang yang kejam yang berani menghancurkan darah pewaris kaisar yang tak terukur sampai mati dengan ceroboh memilih untuk berkompromi karena identitas Lianyu. Li Xiaoyou, jarang sekali peri Lianyu berbicara, mengapa dia tidak bisa berbicara dengan baik? Tiba-tiba, penjaga di samping Xiao Qi berbicara. Dia mengenakan jubah bulu, dengan rambut putih seperti salju, wajah tua, dan senyum lembut di wajahnya. Dia menunjuk Su Yi dengan nada yang lebih tua, harta karun adalah hal-hal di luar tubuh. Jika kamu dapat mengambil kesempatan ini untuk menjalin hubungan baik dengan peri Lianyu. Takdir, apakah itu sebuah distrik? Apakah itu sebanding dengan benda asing? Saat dia berbicara, dia mendesah, mengolah jalan yang agung, seringkali nasib baik dapat mengubah hidupmu,
melompat ke gerbang naga, dan lelaki tua ini punya firasat, jika kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini, masa depanmu pasti tidak terbatas. Apa yang dia katakan tidak jahat, tetapi bahkan niat baik, seperti seorang tetua yang mengingatkan junior bagaimana memilih. Tetapi selama kamu tidak bodoh, kamu dapat melihat bahwa lelaki tua berpakaian bulu itu berbicara untuk Lian Yu. Liu Tianchen diam-diam memarahi lelaki tua itu karena ikut campur dalam hatinya, dan dia hanya makan wortel dan tidak mengkhawatirkan apapun. Wen Xiuran mengedipkan matanya sambil berpikir. Penjaga tahu di samping Xiao Qi membuka mulutnya, jadi dia mengambil kesempatan ini untuk menunjukkan kebaikannya kepada Lian Yu. Tuan, Yun Xiao melirik Xiao Qi. Xiao Qi mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ada kabut di antara alisnya. Melihat ini, para penjaga lain yang hadir diam-diam mengagumi lelaki tua berpakaian bulu itu karena pandai bermain dengan telinga dan berkulit tebal. Li Muchen sudah menjadi seorang Taois di Jalan Abadi, bagaimana mungkin dia tidak menyadari taruhan transaksi dengan Lian Yu? Mengapa saya perlu diingatkan seperti ini? Namun, lelaki tua berpakaian bulu itu berkata demikian, dan niatnya secara alami mudah ditebak, dan dia ingin mengambil kesempatan untuk menunjukkan kebaikannya kepada Lian Yu dari pengadilan Tao nantian. Hal semacam ini benar-benar bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Su Yi mengabaikannya. Bagaimana mungkin dia tidak jelas tentang pikiran lelaki tua ini? Dia hanya berpikir bahwa pihak lain tidak memiliki niat jahat, dan dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Tetapi Fu Lingyun tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Senior, jika Anda tidak peduli dengan kejutan, bagaimana kalau mengeluarkan semua harta di tubuh Anda dan memberikannya kepada kami?" Lelaki tua berpakaian bulu itu membeku. Fu Lingyun melanjutkan, "Dalam hal ini, itu berarti kita telah menjalin hubungan baik dengan kita semua. Mungkin tidak dapat mengubah keadaan sulit bahwa Anda tidak dapat meninggalkan daerah terlarang Jiuyao, tetapi ketika kita kembali di masa depan, kita pasti akan berterima kasih atas kebaikan para senior dan melayani para senior." Generasi demi generasi menyanyikan pujian. Beberapa patah kata, diucapkan dengan wajah tulus, dari hati. Moran He juga menambahkan, "Saya pikir itu akan berhasil." Banyak pembela hampir tertawa terbahak-bahak. Pipi lelaki tua berpakaian bulu itu memerah, dan dia hampir tidak bisa menahan wajahnya. Mulut gadis ini terlalu jahat. Belum lagi salah menafsirkan maksudnya, tetapi juga menggodanya secara diam-diam bahwa dia ditakdirkan untuk datang dan pergi di daerah terlarang Jiuyao ini, jadi dia hampir mengatakan bahwa dia akan membakar dupa dan membakar kertas untuknya di masa depan. Namun, sebelum lelaki tua di Yuyi dapat berbicara, Xiao Qi tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, "Bicaralah lebih sedikit." Hati lelaki tua di Yuyi bergetar, dan dia tetap diam. Chapter 2792. Dengan tangan kanannya terselip di lengan bajunya, Su Yi diam-diam mengacungkan jempol pada Fu Lingyun, menatapnya dengan kagum. Tanpa diduga, gadis bodoh ini bisa memiliki mulut setajam pisau. Fu Lingyun mengedipkan mata Ling Xiu dan tersenyum manis. Melihat semua ini secara keseluruhan, Lian Yu tidak mengatakan apapun. Dengan penampilannya yang kekanak-kanakan, bahkan jika dia berdiri di depan semua orang, dia tetap seperti bulan sabit yang tergantung di langit, di luar jangkauan. Karena sikapnya yang terlalu dingin, Lian Yu tidak pernah menunjukkan emosi apapun dari awal hingga akhir, jadi tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hatinya. Pada akhirnya, Lian Yue tampaknya telah membuat keputusan, menatap Su Yi, dan berkata, "Di masa depan, aku akan mencari kesempatan untuk menawarkan sesama penganut Tao tawaran yang tidak dapat disangkal." Dapat dilihat bahwa meskipun peri tak tertandingi dari pengadilan Tao nantian ini sangat tidak mau, dia tidak bermaksud menggunakan kekerasan. Ini membuat semua orang menghela napas lega. Pada saat yang sama, orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, harta macam apa yang dimiliki Li Muchen yang dapat membuat peri Lian Yu begitu gigih. Lian Yu pergi, pakaiannya berkibar, dan menghilang seperti sinar bulan yang berkabut. Harus kukatakan, peri pemurni bulan ini memang mengagumkan. Wen Xiuran berkata, "Aku tidak pernah menggunakan kekuatan untuk menindas orang lain, dan aku tidak pernah mengancam atau memikat orang lain. Hanya karena ini, sulit bagi orang untuk mengaguminya." Semua orang setuju. Di dunia latihan, diyakini bahwa yang lemah akan memakan yang kuat, dan yang kuat akan dihormati. Semakin mulia seseorang, semakin sedikit dia peduli dengan pikiran dan perasaan yang lebih rendah. Terutama para pewaris Taoisme tingkat Kaisar Surgawi, tidak peduli seberapa baik hati mereka umumnya tidak sombong, kebanyakan dari mereka memiliki pandangan yang lebih tinggi dan bertindak sembrono. Hanya karakter dengan level yang sama seperti mereka yang dapat memperlakukan orang-orang seperti itu secara setara. Jika tidak, tidak seorang pun akan dipandang rendah oleh mereka. Sama seperti para raja surgawi dan tokoh-tokoh besar di Wenzhou, mereka semua adalah eksistensi di alam abadi kelima. Namun, di hadapan para keturunan alam Xiaoyao dari Taoisme tingkat Kaisar Surgawi,
mereka harus menundukkan alis dan menunjukkan kesopanan. Faktanya, di jalan abadi, yang dicari adalah kebebasan dan kemerdekaan yang besar, sehingga aturan dan regulasi dunia sama sekali tidak dapat mengekang orang-orang yang begitu kuat. Realitas yang kejam adalah bahwa semakin kuat orang yang kuat, semakin ekstrim kebebasan yang mereka kejar, mengabaikan aturan sebagai hal yang tidak berarti. Oleh karena itu, penampilan Lian Yu, peri tak tertandingi dari pengadilan tahun nantian tadi, sebenarnya cukup langka. Tanyakan pada diri sendiri, jika Anda adalah Lian Yu, jika Anda bertekad untuk mendapatkan harta karun, apakah Anda akan seperti dia dan tidak menindas orang lain? Yun Xiao Jun tiba-tiba berkata. Semua orang saling memandang, beberapa tidak peduli, beberapa berpikir, beberapa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Hanya Liu Tianchen yang memikirkannya dengan serius, dan menertawakan dirinya sendiri, terus terang, jika peri Lian Yu menukar harta karun denganku, bahkan jika itu adalah harta karun yang kuanggap sebagai nyawaku, aku tidak akan ragu untuk mengambilnya, dan aku tidak berani ragu menukarnya dengannya. Peri Liue menawar. Mengapa? Bukan karena tulangku terlalu lemah, juga bukan karena aku sangat menghormati Lian Yu, tetapi karena aku memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Aku khawatir jika aku menolak, aku akan menyinggung Lian Yu dan pengadilan tahun nantian, dan dengan demikian menimbulkan masalah bagi diriku sendiri, para tetua sekte, dan kerabat serta teman-teman klan. Liu Tianchen menghela napas. Mungkin, dengan temperamen peri Lian Yu, dia tidak akan melakukan ini, tetapi bagaimana? Jika pengadilan tahun nantian di belakang peri Lian Yu tahu bahwa aku, seorang tokoh kecil di alam bahagia Wenzu, memiliki harta karun yang ingin diperoleh peri Lian Yu, apa yang akan mereka lakukan? Berbicara tentang ini, Liu Tianchen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak berani berjudi, jadi aku hanya bisa menyerahkan harta karun itu dengan patuh setelah mempertimbangkan semua jenis untung dan rugi. Banyak orang merasa sedih di dalam hati mereka. Apa yang dikatakan Liu Tianchen adalah kebenaran dari kenyataan. Peri Lian Yu tidak peduli, tetapi bagaimana jika sekte di belakangnya peduli? Jika itu salah satu dari mereka, bagaimana mungkin mereka tidak mempertimbangkan konsekuensi terburuk? Memikirkannya seperti ini, tatapan semua orang yang menatap Su Yi berubah pelan. Berani menolak peri Lian Yu secara langsung, apakah orang ini mempertimbangkan konsekuensi penolakan? Hanya Liu Tianchen dan walinya Wei Yun yang tahu bahwa meskipun dia tahu konsekuensi penolakan, orang yang berani membunuh Sue Seng ini tidak akan peduli. Pada saat ini, Liu Tianchen tiba-tiba punya firasat. Ada penghalang alami antara orang-orang ini dan Li Muchen, pikiran dan tindakan mereka sama sekali berbeda. Ini seperti dua dunia yang terpisah. Segera, kelompok itu berangkat lagi. Sepanjang jalan, suasananya jelas sedikit membosankan. Liu Tianchen memperhatikan dengan saksama bahwa Xiao Qi dan Wen Xiuran sengaja atau tidak sengaja menjauhkan diri dari Li Muchen. Bahkan para wali di sekitar mereka berdua berhenti berbicara dengan wali Li Muchen, Mo Lanhe. Meskipun kakak senior Yun Xiao tidak mengatakan apa-apa, Liu Tianchen tahu bahwa dengan watak dan pikiran kakak senior, dia pasti telah memikirkannya di dalam hatinya. Liu Tianchen menghela nafas dalam hati. Ini adalah pengaruh peri Lian Yu. Sebelum Li Muchen menolak peri Lian Yu, ia tampak sangat berani, tetapi hal itu membuat banyak orang khawatir akan keterlibatannya, sehingga mereka menjauhkan Li Muchen. Perubahan halus dalam hubungan antar manusia tercermin dalam episode sekecil itu yang tidak bisa lebih kecil lagi. Dan Liu Tianchen pun terjerat dalam hatinya. Ia teringat dengan peringatan saudaranya Yun Xiao Jun sebelumnya bahwa memang tidak ada perbedaan antara orang baik dan orang jahat di dunia ini, yang ada hanya pilihan posisi dan kelebihan dan kekurangan. Dan Liu Tianchen pun berpikir tentang bagaimana ia harus memperlakukan Li Muchen selanjutnya. Liu Tianchen dapat mendeteksi semua ini, jadi Su Yi tentu saja juga dapat mendeteksinya. Ia tidak keberatan dengan hal ini, dan tidak merasakan apapun. Belum lagi, ia dan Tuan Yun Xiao serta yang lainnya hanyalah rekan kerja, dan mereka tidak memiliki persahabatan, jadi bagaimana mereka bisa peduli dengan perubahan sikap orang-orang itu? Tidak perlu. Yang benar-benar menarik perhatian Su Yi adalah masalah lain. Peri pemurni bulan itu benar-benar dapat merasakan keberadaan mutiara Istana Katak. Istana Katak pada awalnya adalah Istana Bulan, dan Istana Bulan ini pernah memasuki Istana Bulan Abadi, dan Senyu yang berubah dari esensi Taiyin yang memurnikan disebut sebagai penguasa Istana Guanghan, dan semua jalannya berhubungan dengan Senyu. Su Yi diam-diam berkata, sepertinya alasan mengapa Lian Yu bisa merasakan mutiara Istana Katak terkait dengan jalannya. Jika demikian, segalanya akan sedikit rumit. Untuk membuat Lian Yu begitu bertekad untuk menang, pasti ada misteri besar yang tersembunyi di mutiara Istana Katak, dan sangat mungkin itu akan memiliki manfaat yang tak terukur untuk melengkapi dan meningkatkan kekuatan Dao Lian Yu. Dan ini juga berarti bahwa, cepat atau lambat, Lian Yu akan menemukannya lagi. Namun, Su Yi tidak khawatir tentang apapun. Sue Seng telah terbunuh,
tetapi tidak bisakah dia membunuh Lian Yu? Tuan muda, apakah Anda membutuhkan budak tua itu untuk maju sendiri? Dalam perjalanan ke kota kuno Jiuyao, seorang wanita tua yang pendek dan kurus diam-diam muncul di samping peri Lian Yu. Wanita tua itu sehat dan bugar, dengan rambut putih seperti embun beku, awan ungu di kakinya, tangannya terlipat di lengan bajunya, tersenyum, dan wajahnya penuh kebaikan. Dia adalah pelindung Lian Yu, dari pengadilan tahun nantian, dan tubuhnya adalah monster alien kuno. Fat Yi, dahulu kala, dibawa ke pengadilan tahun nantian oleh Kaisar Surgawi yang selalu membenci untuk berlatih. Di Zhongmen, dia tidak memiliki posisi, tidak memiliki status, dan menjaga area terlarang Zhongmen sepanjang tahun. Ibu mertua warisan tidak memiliki banyak reputasi di dunia. Karena dia sudah lama tidak berjalan di dunia. Sekarang, dia adalah pelindung Lian Yu. Dari sini kita juga dapat melihat pentingnya pengadilan tahun nantian bagi Lian Yu. Tidak perlu. Lian Yu menggelengkan kepalanya. Aku tidak suka membebani orang lain. Ibu mertua janda itu tersenyum ramah. Bagaimana mungkin orang tua ini tidak tahu sifat tuan muda, apa yang dia lakukan dan apa yang tidak dia lakukan? Hatinya seperti bulan yang cerah, mulia dan murni, sikap yang tak tertandingi seperti itu terlalu langka di sekte kita. Matanya dipenuhi dengan kekaguman dan perhatian. Di pengadilan tahun nantian, meskipun Lian Yu hanya berkultivasi di alam Xiaoyao, dia dapat dikatakan menonjol dari kerumunan dan melampaui dunia. Para tetua sekte semuanya berpikir bahwa komentar Paviliun Jingtian benar, setelah memurnikan bulan, itu akan seperti bulan yang cerah di langit, bersinar terang di langit selatan. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa mutiara istana katak, yang menghilang dari dunia sejak era akhir Dharma, akan jatuh pada seorang pria kecil dari Wensu. Ibu mertua janda itu mendesah. Mungkin ini adalah hukum takdir. Tuan muda datang ke zona terlarang 9 tokoh untuk pertama kalinya dalam hidup ini, dan melihat keberadaan mutiara istana katak, yang dapat disebut takdir dalam kegelapan. Mutiara istana katak. Ini adalah harta karun yang cukup langka untuk dihargai oleh Kaisar Surga. Ada rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya, yang dikatakan terkait dengan tahta abadi yang rusak dan hilang di era akhir Dharma. Yang terpenting adalah harta karun ini terkait erat dengan jalan Lian Yu sendiri. Jika bisa diperoleh, itu akan cukup untuk melengkapi akar jalan, dan membiarkan jalan yang dikuasai Lian Yu mengarah ke titik tertinggi aturan takdir. Untuk waktu yang lama di masa lalu, pengadilan tahun nantian telah mencari keberadaan mutiara istana katak, tetapi tidak ada berita tentangnya. Siapa yang mengira, tetapi melihatnya di daerah terlarang Jiuyao di Wensu. Ini membuat ibu mertua janda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Tidak ada tempat yang bisa ditemukan setelah menembus sepatu besi, dan masalah takdir benar-benar luar biasa. Lian Yue tiba-tiba berkata, "Nenek, kamu tidak boleh main-main. Kalau begitu Li Muchen jelas seorang kultivator yang sangat beruntung, pasti ada alasan mengapa mutiara istana katak jatuh ke tangannya." Setelah jeda, dia melanjutkan jalannya. Selain itu, aku bisa merasakan bahwa Li Muchen menyembunyikan sesuatu, dan auranya cukup aneh. Keadaan pikiran Lian Yu seperti bulan terang yang terbit dari laut biru. Ini adalah bakatnya yang unik. Terutama setelah melangkah di jalan abadi, dengan jiwa bulan Taiyin sebagai fondasi Dao, keadaan pikirannya telah melahirkan semacam ketenaran. Kekuatan supernatural, Mingjian Tong Xuan. Ini adalah kekuatan supernatural pikiran, yang sangat langka. Kecuali dirinya sendiri, hanya Kaisar Surgawi Changhen di seluruh pengadilan tahun nantian yang mengetahui kekuatan supernatural semacam ini. Dan Kaisar Kebencian Abadi mengetahui bahwa, setelah misteri kekuatan supernatural, Mingjian Tong Xuan, dia memujinya untuk pertama kalinya. Memiliki kekuatan mental ini sudah cukup untuk mempermalukan Raja Surgawi. Setelah itu, dia memberitahu Lian Yu untuk merahasiakan kekuatan supernatural ini dan tidak pernah mengungkapkannya, jika tidak, itu akan menyebabkan malapetaka. Bagaimanapun, meskipun pengadilan tahun nantian adalah kekuatan setingkat Kaisar Surgawi, itu bukan tanpa musuh. Begitu musuh mengetahui hal ini, mereka dapat menghancurkan Lian Yu, peri tak tertandingi yang langka di segala zaman, berapapun biayanya. Ini bukan berlebihan, persaingan antara kekuatan musuh di dunia seringkali paling keji, kotor, dan kejam. Sebelumnya, Lian Yu mengandalkan kekuatan mental, Mingjian Tong Xuan, telah memperhatikan keanehan dalam tubuh Sui. Pada saat itu, dia memperhatikan bahwa dalam kondisi pikiran Sui, ada cahaya yang luas dan tak berujung. Tampaknya ada matahari besar di hati, dan lilin bersinar di masa lalu dan masa kini. Kemuliaan cahayanya sangat besar dan tak terukur. Penglihatan yang tak terbayangkan itu membuat Lian Yu sulit untuk tenang saat itu, menyebabkan gelombang tiba-tiba. Chapter 2793. Setelah Lian Yu memiliki kekuatan supernatural, Mingjian Tong Xuan, dia mencoba berkali-kali. Akhirnya sampai pada suatu kesimpulan. Kecuali Kaisar Surgawi,
Setiap pertapa dari alam manapun, tidak peduli siapa mereka, dapat melihat fisik keadaan pikiran pihak lain secara sekilas. Hati dan hantu manusia adalah yang paling misterius. Keadaan pikiran setiap pertapa memiliki cuacanya sendiri. Lian Yu juga mulai pada waktu itu, dan saya memiliki pemahaman yang sama sekali berbeda tentang hati manusia. Namun, setiap kali dia menggunakan kekuatan supernatural, Mingjian Tongxuan, itu akan membuat pikiran dan pikirannya sangat kuat, jadi Lian Yue tidak akan menggunakan kekuatan supernatural ini dengan mudah. Lian Yu ingat dengan jelas bahwa ketika berbicara tentang kekuatan supernatural ini dengan pendiri Kaipai, Chang Hentiandi sangat berpikiran terbuka, dan mengambil inisiatif untuk melepaskan pikirannya dan membiarkan Lian Yu melihat sekilas visi pikiran. Pada saat itu, Lian Yu melihat sebuah penglihatan tentang keadaan pikiran Kaisar Langit. Itu adalah lautan mayat dan darah yang luas dan tak berujung, dan Kaisar Kebencian Abadi berdiri sendirian di bawah langit, dengan segel hitam mengambang di atas kepalanya. Segel Dao tampaknya diubah oleh kekuatan surga, dan roh pembunuh yang perkasa seperti galaksi 9 hari menggantung, menghancurkan sepanjang masa. Satu orang seperti langit, menginjak gunung mayat dan lautan darah, dengan segel surga yang besar di kepalanya, membunuh zaman dari segala zaman. Suasana hati dan cuaca seperti ini pernah membawa Lian Yu kejutan besar. Setelah melihat penglihatan suasana hati Li Muchen sekarang, itu juga memberi Lian Yue kejutan besar. Bahkan secara tidak sadar membandingkannya dengan Kaisar Kebencian Abadi. Karena di antara para pertapa yang dia temui, tidak peduli siapa mereka, bahkan kepala guru pengadilan tahun nantian, mereka jauh dari memberinya kejutan besar dalam hal suasana hati dan cuaca. Hati bagaikan matahari yang besar, dan lilin yang bersinar di masa lalu dan masa kini. Keadaan pikiran macam apa ini yang memiliki cuaca? Hal yang paling luar biasa adalah bahwa Lian Yu menemukan untuk pertama kalinya bahwa kekuatan supernaturalnya, Mingjian Tongxuan, gagal untuk sepenuhnya melihat melalui keadaan pikiran Li Muchen. Sepertinya ada lapisan cahaya yang menutupi segalanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat samar-samar bahwa dalam keadaan pikiran Li Muchen, cahayanya seterang matahari, tak terbatas dan tak terbatas. Semua ini membuat Lian Yu menyadari bahwa Li Muchen, kultivator pedang dari alam bebas dan tak terkekang Wenzu, bukanlah orang yang mudah. Tuan Muda, tidak ada kekurangan orang dengan bakat luar biasa di dunia ini, jadi mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang Li Muchen, tetapi jangan lupa, dia hanyalah seorang kultivator pedang yang bebas dan tidak terkekang di Wenzu. Ibu mertua janda itu tampak lembut, ini juga berarti bahwa bahkan jika lelaki tua itu tidak muncul, tidak sulit untuk mendapatkan mutiara istana katak dari tangan Li Muchen. Lian Yu berkata, apa yang ingin ibu mertua lakukan? Ibu mertua janda itu tersenyum, setelah meninggalkan daerah terlarang Jiuyao, temukan sekte di belakang junior, dan bicarakan dengan mereka tentang masalah ini. Saya yakin mereka pasti akan menjual pengadilan tahun nantian kita dan menyetujui kesepakatan ini. Kata-kata ini sangat sopan. Tetapi bagaimana mungkin Lian Yu tidak mengerti arti dari kata-kata itu? Dalam analisis terakhir, itu masih untuk menggunakan papan nama emas pengadilan tahun nantian untuk mengalahkan orang lain. Dia menggelengkan kepalanya sedikit, biarkan saya membuat keputusan sendiri tentang masalah ini. Ibu mertua janda itu tersenyum dan berkata, baiklah. Namun, dia sudah membuat keputusan di dalam hatinya, dia berbalik dan pergi untuk berbicara dengan guru di belakang Li Muchen, beraninya dia menolak untuk mencobanya. Tentu saja, masalah ini harus dirahasiakan dari Tuan Muda. Tuan Muda memiliki jalan dan prinsip formalnya sendiri, yang dapat dimengerti. Kalau begitu biarkan dia, seorang lelaki tua, menjadi penjahat. Tidak seperti pelindung lainnya, ibu mertua yang janda membawa harta rahasia sekte ketika dia datang ke daerah terlarang Jiuyao kali ini, yang cukup baginya untuk berpura-pura menjadi Xiao Yaojing, palsu dan pergi dari daerah terlarang Jiuyao. Tiba-tiba, Lian Yu menghentakkan kakinya pelan-pelan, menoleh untuk melihat ibu mertuanya yang janda. Nenek, apakah kamu memiliki sesuatu untuk disembunyikan dariku? Ibu mertua yang sudah berbalik itu terkejut, tetapi ekspresinya masih baik dan lembut. Mengapa Tuan Muda mengatakan itu? Lian Yu menatap ibu mertua yang sudah janda itu sejenak, dan berkata, kali ini, ibu mertua datang ke daerah terlarang Jiuyao, apakah itu benar-benar hanya untuk melindungiku? Sementara ibu mertua yang sudah janda itu diam-diam menghela napas lega, dia tidak bisa menahan sedikit keterkejutannya, mungkinkah Tuan Muda telah memperhatikan beberapa petunjuk? Lian Yu bersenandung. Ibu mertua itu merenung sejenak, dan kemudian berkata, awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan Muda. Tuan Muda hanya perlu berlatih di sini dan mencari kesempatan sebanyak mungkin. Sesuai dengan niat kepala sekolah, saya juga tidak ingin Tuan Muda ikut campur sebanyak mungkin, tetapi karena Tuan Muda bertanya, saya harus menjawab. Saat dia berkata demikian, wanita tua berwajah ramah itu menyampaikan suaranya, dalam operasi ini, kami pengadilan tahun nantian, Istana Kaisar Wuliang,
pengadilan surgawi Qixia, dan Lixin Jianzai akan berhadapan dengan musuh lama. Lian Yu sedikit terkejut, musuh lama. Musuh lama macam apa itu, sehingga 3 pasukan Kaisar Surgawi dan 1 pasukan Raja Surgawi teratas dapat bergabung untuk menyerang. Tatapan wanita tua itu sedikit aneh. Ketika semuanya selesai, Tuan Muda secara alami akan mengetahui kebenarannya. Orang tua itu hanya dapat memberitahu Tuan Muda bahwa pembunuhan kali ini diatur oleh Lixin Jianzai. Bi Yunxi akan bekerja sama dengan tindakan Lixin Jianzai. Setelah jeda, wanita tua itu berkata, lokasi babak pembunuhan ini berada di kota kuno Jiuyao. Menurut rencana, jaring hanya dapat dikumpulkan setelah mangsa memasuki babak tersebut. Lian Yu bingung. Setelah banyak pertimbangan, saya tidak dapat mengetahui siapa orang yang tercantum sebagai musuh lama. Mengapa 3 kekuatan Kaisar Surgawi Utama dan Lixin Jianzai bergabung dan memilih untuk berdiam di daerah terlarang Jiuyao ini? Dia hendak bertanya lagi ketika ibu mertua yang sudah janda itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, hal-hal ini tidak ada hubungannya denganmu. Kepala sekolah telah menyuruhmu untuk berkonsentrasi pada pelatihan dan mengabaikan air yang bermasalah ini. Saat dia berbicara, dia tersenyum ramah. Dahulu kala, penerus Sekte Taiwu memperoleh aturan, Yu Yao, di kota kuno Jiuyao. Setelah orang ini kembali ke Sekte, dia secara pribadi dipanggil oleh Kursuan Tiandi. Kali ini, aku punya firasat bahwa aturan Yu Yao pasti ada di saku Tuan Muda. Jika kesempatan itu datang, bukan tidak mungkin untuk mendapatkan lebih banyak aturan, 9 tokoh terang. Matanya penuh dengan harapan. Namun, Lian Yu tidak peduli. Dia masih berpikir tentang siapa yang akan ditangani dalam pengaturan bersama multi kekuatan besar ini. Nenek Yi, Kunpeng Old Demon, Bi Yunxi. Manakah dari ketiganya yang bukan eksistensi teratas di antara para penguasa surgawi? Selain mereka, masing-masing kekuatan besar ini telah memilih sekelompok tokoh Tianjun untuk bertindak sebagai penjaga kali ini. Jika para Raja Surgawi ini akan mematuhi perintah dan berurusan dengan 1 orang, maka situasi pembunuhan seperti itu akan terlalu mengerikan. Kecuali Kaisar Surgawi mengambil tindakan, setiap Raja Surgawi di dunia ini akan sulit untuk bertahan hidup jika dia datang. Hanya karena levelku terlalu rendah, aku bahkan tidak bisa mengetahui cerita di balik babak pembunuhan ini, apalagi terlibat di dalamnya. Lian Yue berbisik, 5 alam dari jalan abadi, 1 alam, 1 alam, 1 alam. Di atas alam Xiaoyao, ada 3 alam yaitu Shen Yu, Jiwu, dan Wuliang, dan setelah itu adalah alam takdir tempat para tokoh Tianjun berada. Dan target dari babak pembunuhan ini jelas adalah Tianjun. Kalau tidak, mengapa membiarkan kekuatan besar itu bergabung untuk membuat pengaturan? Justru karena inilah Lian Yu sangat merasakan kekurangan alamnya sendiri. Ibu mertua yang sudah janda itu buru-buru berkata dengan suara hangat, Tuan Muda, Anda tidak bisa meremehkan diri sendiri. Patriark secara pribadi telah mengatakan bahwa jika Anda tidak menekan alam, dengan latar belakang dan bakat Tuan Muda, pasti tidak sulit untuk menerobos alam setiap 100 tahun. Ini saja sudah cukup untuk mempermalukan sebagian besar tokoh abadi di dunia. Lian Yue bersenandung dan berkata, saya mengerti. Di medan perang kuno yang suram dan sepi, ada banyak kuburan bintang dan kehancuran di mana-mana. Yang diambil Suyi dan kelompoknya adalah rute yang aman menuju kota kuno Jiuyao. Di masa lalu, sebagian besar pertapa akan memilih rute ini menuju kota kuno Jiuyao. Namun, karena hal ini pula, hampir tidak ada peluang dan harta karun di sepanjang jalan. Namun, baik Tuan Yunxiao dan yang lainnya, maupun Suyi dan yang lainnya tidak terburu-buru. Daerah terlarang 9 tokoh akan muncul selama sebulan. Setelah mereka mengetahui situasi kota kuno Jiuyao dan menemukan tempat untuk beristirahat, mereka akan memilih rute mereka sendiri dan keluar dari kota untuk mencari peluang. 5 hari berlalu dengan tergesa-gesa. Di sepanjang jalan, belum lagi peluang, saya bahkan tidak bertemu meteorit. Hal ini membuat Moranhe dan Fu Lingyun sangat menyesal, dan mereka juga semakin menyadari betapa jarangnya mereka bertemu lusinan meteorit itu ketika mereka memasuki daerah terlarang Jiuyao pada hari pertama. Suyi berencana untuk menunggu sampai kota kuno Jiuyao, membuka meteorit yang tersisa, dan membagikannya kepada Moranhe dan Fu Lingyun. Ini adalah prinsip dalam melakukan hal-hal yang telah dia ikuti di kehidupan masa lalu dan masa kininya. Medan perang kuno ini benar-benar besar. Liu Tianchen menghela nafas. Ada banyak bencana di langit, Anda tidak dapat melarikan diri dan terbang, Anda hanya dapat berjalan di bumi. Namun, bahkan dengan kekuatan supranatural yang mengecilkan tanah hingga 1 inci untuk dilalui, daerah terlarang Jiuyao ini masih memberi orang rasa tak berujung. Menurut kecepatan kita, kita akan tiba di kota kuno Jiuyao pada pagi hari lusa. Jundao Yunxiao berkata, saya mendengar bahwa ada prasasti 10.000 bintang di kota ini, asal-usulnya tidak dapat dipelajari.
Di dekat prasasti tersebut tersebar 9 platform teratai di jalan raya, yang juga dikenal sebagai platform teratai yang menjulang tinggi. Jika seseorang dapat berlatih di sana, akan ada manfaat yang tak terukur. Xiao Qi di samping juga mengangguk dan berkata, menurut catatan dalam kitab suci, berlatih di platform teratai yang menjulang tinggi tidak hanya memungkinkan seseorang untuk menyadari Tao, tetapi juga memperoleh manfaat yang luar biasa. Setelah melewati area terlarang, ia berhasil menerobos alam, memadatkan kekuatan magis jalan raya yang sesuai dengan fondasi jalan raya tersebut. Lupakan saja, Wen Xiuran menggelengkan kepalanya sedikit, di masa lalu, 9 platform teratai yang menjulang tinggi itu selalu ditempati oleh para petapa dari Sang Wuzu, dan tidak ada petapa dari Wenzhou yang pernah mampu bersaing untuk mendapatkan tempat. Ini adalah kebenaran, tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Xiao Qi tersenyum dan berkata, tetapi saya pikir selama kita memasuki kota kuno Jiuyao kali ini, pasti ada tempat untuk saudara Yun di antara 9 platform teratai yang menjulang tinggi. Tuan Yun Xiao tersenyum kecut, jangan menyanjung saya, Anda hanya bisa mengatakan bahwa saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkannya. Pada akhirnya, pendekar pedang nomor 1 di alam bebas dan tak terkekang Wenzhou juga memiliki sedikit antisipasi untuk pertama kalinya. Platform teratai yang menjulang tinggi. Ini adalah kesempatan besar bagi daerah terlarang Jiuyao. Namun, di masa lalu, memang tidak ada pertapa Wenzhou yang dapat menghadirinya. Tetapi jika Tuan Yun Xiao dapat duduk, dia ditakdirkan untuk menulis ulang sejarah dan memecahkan rekor bahwa tidak ada seorang pun di Wenzhou yang pernah dapat memanjat platform teratai yang menjulang tinggi. Liu Tianchen tanpa sadar melirik Li Muchen yang tidak jauh dari sana. Dia punya firasat bahwa rekan Taois Li dari Baihong Jiange juga memiliki kesempatan. Bahkan jika dia tidak mau, dia harus mengakui bahwa peluang Li Muchen untuk mencapai panggung teratai yang menjulang tinggi itu bahkan lebih besar daripada kakak laki-lakinya. Tiba-tiba, Tuan Yun Xiao menghentakkan kakinya, matanya tiba-tiba melihat ke kejauhan. Hampir pada saat yang sama, teriakan melengking terdengar, jangan. Bagi rekan-rekan pencinta main novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.